Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa melanjutkan kuliah kita di tafsir ayat-ayat ibadah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat puasa, ya, tentang bagaimana Allah mewajibkan puasa, ayat yang mewajibkan puasa, dan juga tentang penentuan awal bulan Ramadan. Kita akan baca pada kitab Tafsir Al-Wadih karangan Syekh Dr. Muhammad Mahmud Hijazi. Ayat yang akan kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Itu adalah bunyi ayatnya. Kita langsung ke beberapa mufradat yang penting untuk kita ketahui dalam ayat ini, ya. Yang pertama adalah asyam. Asyam, kutiba alaikumussyam, kan begitu bunyi ayatnya. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Makna syam dalam bahasa adalah al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan. Kalau dalam syariat adalah menahan dari makan dan minum dan jima dari fajar sampai tenggelamnya matahari karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyam fil lughah al-imsak. Jadi puasa dalam bahasa itu adalah al-imsak. Adapun lafaz yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu pada ayat selanjutnya, pada ayat 180. Wa 'alal ladzi yutiqunahu, ma makna yutiqunahu? Jadi kita tidak mengatakan, katanya dia adalah wa huwa yutiq. Kita tidak mengatakan huwa yutiq. Misalkan dia mampu untuk membawa sebuah bulu. Huwa yutiq hamla rishah. Dia mampu untuk membawa bulu. Jadi kalau hal-hal yang ringan kita tidak katakan yutik. Yutik itu dia bisa mampu, tetapi mampu membawanya itu dengan sesuatu yang berat. Maka kita katakan misalkan huwa yutik hamla qantarain minal hadid. Dia mampu membawa dua bongkahan atau dua bongkahan besi. Mampu dia bawa, tapi sangat dalam keadaan sangat capek. Masyaqqah, ada masyaqqah, ada syiddah. Jadi wa 'alal ladzi yutiqunahu, dia mampu untuk berpuasa tapi berpuasanya dengan masyaqqah, ada syiddah di sana, ya. Itu maknanya yutiq. Maka kita katakan yutiqu hamla qantaraini minal hadid, misalkan dia mampu bawa dua bongkahan besi tapi dengan keadaan capek. Maka orang-orang yang mampu berpuasa itu adalah alladzina yutiquna shaum, itu yang dimaksud alladzina yutiquna shaum, mereka bisa berpuasa tapi ada masyaqqah, ada capek. Seperti orang yang kabir, ya, orang yang sudah lanjut usia sepuh, orang yang sudah kemudian orang yang hamil, orang yang menyusui, ini mampu berpuasa tetapi juga dalam keadaan sangat capek. Juga orang yang bekerja, buruh yang bekerja dengan pekerjaan yang berat, ini juga capek mereka itu, ya. Jadi itu mereka diberikan keringanan oleh syari untuk tidak melakukan puasa Ramadan, dan tentunya diganti, ya, kalau puasa Ramadan diganti dengan hari lain, atau kalau memang sudah tidak mampu berpuasa nanti dia membayar fidyah.
Kemudian pada ayat berikutnya ada potongan litukabbirullah, maksudnya litu'azzimu wa tashkuruh. Kalau ada litukabbirullah, agar mengagungkan Allah, itu agar kita mengagungkan Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada maknanya. Jadi puasa itu adalah riyadhah ruhiyah, teman-teman. Puasa itu adalah latihan yang bangsa ruh kita yang berlatih sebenarnya. Dan puasa itu adalah sebuah amalun salbi lin nafsi, sebuah pekerjaan yang berefek negatif bagi hawa nafsu. Baik ya, untuk hawa nafsu baik. Kalau berefek positif kepada hawa nafsu ya bahaya. Malah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tahyiyah littaqawi bil muraqabah fi sirri wal alan. Kita bagaimana juga bisa mendapatkan makom muraqabah. Makom muraqabah itu kita seakan-akan dilihat oleh Allah dalam sirri, dalam keadaan sir, dan alan. Sir itu dalam keadaan kita sendirian, wal alan dan terang-terangan. Puasa itu bisa membuat kita berada di makom muraqabah. Dan juga puasa itu adalah tarbiyatun lil iradah, adalah sebuah pendidikan bagi hawa nafsu kita. Keinginan kita ini kan sangat banyak. Kalau tidak ada puasa, maunya makan terus begitu ya. Wa ta'widun li sabri wa tahammulil masyak, dan pembiasaan diri untuk sabar dan bisa menanggung sesuatu yang sulit. Itu adalah puasa ya. Jadi puasa itu adalah tarbiyah ruhiyah atau riyadhah ruhiyah, adalah mendapatkan makom muraqabah. Puasa itu adalah tarbiyah lil iradah, bagaimana kita bisa mendidik hawa nafsu kita. Sehingga ada yang mengatakan as-saumu nisfus sabr, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Maka puasa ini benar-benar berat terhadap jiwa kita. Karena bagaimana tidak berat? Kita dilarang untuk sesuatu yang biasa kita lakukan. Sarapan itu biasa kita lakukan, tapi kalau puasa akhirnya kita tidak boleh sarapan. Makanya dalam firman Allah dalam Al-Quran kita melihat Allah ketika mengajak berpuasa itu, orang itu diajak untuk berpuasa dengan bahasa Al-Quran itu yang yatalattaf, bahasanya lembut ya. Sehingga dikatakan puasa itu sudah diwajibkan bagi orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil wahai orang-orang yang beriman ya. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa ini sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita, maka hendaklah kalian mengerjakannya sebagaimana juga ini sudah dikerjakan oleh umat-umat sebelum kamu. Fungsi dari puasa itu adalah mutahhiratun lin nafsi, bagaimana dia bisa menyucikan jiwa kita, sehingga ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, bagaimana Anda sekalian ini bisa berpuasa. Dan puasa ini hanya 1 bulan saja, ayyam ma'dudat. Bukanlah puasa ini kemudian setengah atau separuh dari 1 tahun, 6 bulan, tidak, hanya 1 bulan dalam 12 bulan ya. Sehingga ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika menerangkan bahwasanya puasa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dalam sabda beliau, "Law alimat ummati ma fi Ramadan minal khair latamannat ay yakuna as-sanah kullaha." Andaikan umatku tahu kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan menginginkan semua tahun 12 bulan itu semuanya adalah puasa Ramadan ya. Nah, puasa Ramadan ini teman-teman tidak wajib bagi semua orang. Ada beberapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti musafir dan orang yang sakit. Maka tidak mengapa mereka mengambil rukhsah ya dalam keadaan musafir, karena memang susah, itu tidak apa-apa mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena orang sakit dan
orang yang melakukan perjalanan itu ada masyaqqah di sana, ada kesulitan. Maka disebutkan dalam kaidahnya itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, kesulitan itu bisa mendatangkan taisir, kemudahan. Maka orang yang sudah melakukan perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka nanti dia mengqadanya, ya, mengganti di hari yang lain. Mengqadha di hari yang lain selama itu masih dalam 1 tahun, ya, tidak masuk ke Ramadan berikutnya. Kemudian apa batasan safar atau perjalanan di mana seseorang itu bisa mengqadha salat atau mengqadha puasa, maaf ya, adalah ada yang mengatakan itu adalah batasan orang yang bisa mengqasar salat. Berarti kalau mengqasar salat sekitar 81 kilo. Kalau Anda melakukan perjalanan 81 kilo atau lebih, maka itu sudah boleh melakukan tidak berpuasa, ya. Artinya safar yang sudah lebih dari 81 kilo boleh untuk tidak berpuasa. Demikian juga orang yang sudah sepuh, orang sakit, kemudian orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya sudah bertahun-tahun, itu juga boleh tidak berpuasa. Dan karena mereka sudah tidak mampu untuk mengqadhanya, mereka membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Itu membayar 1 kut. Setiap hari mereka tidak berpuasa. Tidak berpuasanya 30 hari, berarti membayar 30 kut. 1 mud, ya. 1 mud itu 1 genggaman tangan. Jadi memberi orang miskin 1 mud. Adapun untuk kasus orang hamil ini atau orang yang menyusui, apabila yang dia takutkan atas anaknya saja, maka boleh mereka tidak berpuasa. Maka mereka membayar qadha dan fidyah. Jadi kalau ada orang hamil atau menyusui, tapi mereka yang dikhawatirkan itu adalah kandungannya, anak janinnya, atau anak yang sedang disusui, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan nanti bayar qadha, maksudnya mengqadhanya dan bayar fidyah. Tetapi kalau mereka takut berpuasa itu dikarenakan mengganggu kesehatannya secara pribadi dan juga kepada anaknya, maka itu tidak usah bayar fidyah, hanya bayar qadha saja. Jadi konsepnya itu kalau yang ditakutkan terganggu dengan puasanya mereka itu hanya anaknya saja, maka harus 2, mengqadha dan bayar fidyah. Tetapi kalau yang ditakutkan adalah kesehatan dirinya dan juga anaknya, maka hanya mengqadha tanpa membayar fidyah. Adapun membayar fidyah ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, 1 hari setiap kita tidak berpuasa membayar 1 mud, tapi boleh kemudian dilebihkan dari 1 mud, ya, itu namanya sedekah. Kemudian penjelasan Al-Qur'an tadi, ya, tentang bagaimana Al-Qur'an itu menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan ini manfaatnya sangat besar dan tidak diwajibkan, hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Sebagian mufassir menerangkan bahwasanya nuzul Quran itu pada bulan Ramadan dan dia turun pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu turun pada bulan turunnya Al-Quran, ya. Turun dari mana? Dari sama'ud dunya. Jadi dari lauh mahfud, ya, ke langit dunia itu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ada begitu. Maka yang turun itu kapan? Adalah dari lauh mahfud ke sama'id dunia. Maka kesimpulannya, Ramadan ini seperti madrasah seperti diklat lah, ya. Bagaimana manusia itu diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu rohaniyahnya tinggi, kemudian bisa menyucikan daripada dosa-dosa baik yang zahir ataupun batin.
Puasa juga berfungsi sebagai wiqayah, bisa mencegah kita dari berbuat maksiat, karena ketika berpuasa itu orang biasanya lemah, dalam keadaan lemah dan nafsunya turun. Dalam bulan Ramadan itu Rasulullah SAW sering bertemu dengan Jibril untuk tadarus Al-Quran. Dan juga ketika bulan Ramadan Rasulullah SAW itu disebutkan karena ajwadan nas, Nabi itu adalah orang yang paling loman, paling suka bersedekah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau ketika bulan Ramadan sangat-sangat dermawan. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran, ketika beliau bertemu Jibril dan melakukan tadarus Al-Quran. Puasa Ramadan mendapatkan juga pahala yang tidak terbatas, karena dalam sebuah ayat disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dibalas orang-orang yang sabar itu pahalanya dengan tanpa hisab, dengan tanpa batasannya. Demikian yang bisa kita tafsirkan ya dari intisari dari tafsir ini dalam kitab Tafsir Al-Wadih ya, pada ayat 183 sampai 85, dan sudah kita jelaskan tadi ayat tentang kewajiban bulan Ramadan dan juga beberapa hal mengangkut permulaan bulan Ramadan dan juga tentang hukum orang-orang yang tidak bisa berpuasa Ramadan, baik itu orang sakit dan juga orang yang menyusui dan lain-lain. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.